Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya kau Yesus, oh, oh. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi doa pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar ya tentang Paskah tiap hari. Paskah kita tiap hari. Nah, bagaimana Bapak Ibu, hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dan hari Minggunya kita memperingati hari kebangkitan, hari Paskah. Nah, sebetulnya peringatan Paskah itu bukan cuma kita peringati setahun sekali, ya kita peringati, tetapi biar kita itu menjadi peringatan setiap hari, ya setiap hari. Sebab itu judul khotbah pagi hari ini yaitu Paskah tiap hari. Sudah Paskah hidup kita setiap hari. Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan kami senantiasa membawa salib Kristus
kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus jadi nyata. Nah, pesan yang pertama yang saya mau sampaikan yaitu bahwa kita wajib kita membawa salib di dalam tubuh kita kemana saja kita pergi. Supaya apa? Supaya hidup Yesus itu nyata di dalam kita, sehingga kita ini menjadi berbau harum, Bapak Ibu. Di mana-mana kita bawa Kristus, salib Kristus, ya. Jadi kita bawa salib, yaitu salib bicara tentang penderitaan, rela menderita, mau menderita karena kita melakukan firman Tuhan di mana saja, baik itu di kantor, baik itu di tempat kerja, di rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai bos, sebagai pegawai. Apa kita ini masih membawa kematian Yesus Kristus, membawa salib Yesus di dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita bawa salib itu di dalam kehidupan kita, saya percaya Yesus itu nyata. Kehidupan Yesus itu bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga setiap kita itu bisa menjadi berbau harum. Kita bisa memuliakan nama Bapa di surga. Itulah setiap hari kita peringati Paskah, yaitu kita membawa kematian Yesus, kita bawa salib Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana? Apa kita sudah serupa seperti Yesus, Bapak Ibu? Ketika Yesus itu disalibkan, ketika Yesus difitnah, ketika Yesus disakiti, dia cuman diam. Ketika dia dijahati oleh orang lain, dia cuman diam. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita itu membalas, seringkali kita itu jadi jengkel, seringkali kita itu jadi mangkel. Saat kita ditolak, saat kita dikhianati, bagaimana dengan kita? Apa kita sudah serupa seperti Yesus? Kalau belum, mari biar kita menangisi keadaan kita. Kita bertobat, Bapak Ibu. Seringkali kalau kita dalam peringatan kematian Yesus, kita diputarkan film tentang penyaliban, di mana setiap kita rata-rata semua kita terharu, kita menangis dengan penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan ingatkan di dalam Lukas 23 ayat 27 sampai 28 dikatakan, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pada waktu itu ketika Yesus disalib, begitu banyak orang-orang perempuan yang mengikuti dia, dan mereka semua menangis. Bahkan saya boleh katakan itu mereka tangisannya jauh lebih hebat daripada kita, karena melihat langsung bagaimana Yesus disiksa, disalib, menderita. Tapi Yesus berkata kepada perempuan-perempuan dan orang banyak itu, dia katakan, tangisi dirimu, tangisi anak-anakmu. Apa artinya Bapak Ibu? Kita itu di dalam peringatan Paskah, setiap hari kita itu wajib, kita perlu menangisi keadaan kita, menangisi keadaan dosa-dosa kita. Mungkin ya, menangisi kelemahan-kelemahan kita dan bertobat, ya, itu jauh lebih penting daripada kita cuma sekedar menangisi penderitaan Kristus. Kita menangisi di dalam film itu, kita lihat film itu, kita nangis, tapi kemudian setelah itu pulang kita nggak bertobat, pulang kita nggak lagi pikul salib, pulang kita nggak lagi tiru seperti Yesus. Itu yang pesan Tuhan yang mau kita sama-sama kita hari ini kita mau belajar. Menangisi diri kita akan kelemahan kita, akan dosa kita, itu jauh lebih penting daripada kita sekedar menangisi penderitaan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, berdukacitalah, berbahagialah orang yang berdukacita. Berdukacita, menangis, bukan karena nggak punya uang, bukan karena kita lagi susah, keadaan pekerjaan ekonomi sulit, tapi menangisi karena kita belum serupa, kita belum seperti Yesus, kita belum menjadi seperti kelakuan kita, kasih kita, bahkan perbuatan kita
itu perlu kita tangisi. Jadi pesan yang pertama yaitu kita membawa salib Tuhan, kematian Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, supaya Yesus itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Kemudian pesan yang kedua yang saya mau sampaikan yaitu buanglah ragi. Ya. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, pada waktu dulu zaman bangsa Israel, ketika merayakan Paskah, mereka berkumpul di rumah-rumah. Di ambang pintunya harus ada tanda darah, ya, dipoles tanda darah, dan setelah itu mereka harus berkumpul di rumah-rumah, ditutup pintunya, dan mereka wajib makan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Jadi mereka tidak boleh ada yang melanggar. Kalau melanggar, maka pasti akan dilenyapkan, pasti akan binasa. Nah, demikian juga di dalam peringatan Paskah, ya, apa yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu membuang ragi. Nah, membuang ragi bukan cuma setahun sekali, tetapi setiap hari kita ini buang ragi. Kita cek apakah dalam hidup kita masih ada ragi-ragi, ya. Ragi itu apa? Ragi itu melambangkan ragi itu dosa, kejahatan. Jadi kalau tidak ada ragi, ya, berarti bicara tentang kemurnian dan kebenaran. Nah, jadi hidup kita ini harus dimurnikan, harus dibersihkan dari campuran-campuran dosa, sekalipun kecil. Ya, tadi dikatakan sedikit ragi itu mengkamiri adonan. Ya, dunia seringkali bilang, oh enggak apa-apa, sedikit dosa, sedikit saja, enggak apa-apa, sedikit-sedikit bohong ya enggak apa-apa. Tetapi Tuhan tidak mau ada sedikit, tapi harus dibuang yang sedikit itu. Sebab ragi itu bersifat untuk mengembangkan. Sedikit kesalahan, sedikit dosa yang disimpan, itu akan menjadi besar. Dosa itu tidak statis, tidak diam, tapi dosa itu akan bertambah, dan bertambah. Seperti ragi, roti tepung ketika dikasih ragi akan mengembang menjadi besar. Bapak Ibu yang jualan roti, yang belajar bikin roti, itu ragi cuma sedikit, tetapi bisa mengembangkan roti menjadi begitu besar. Nah, jadi di dalam kita memperingati Paskah, kita harus periksa apakah masih ada ragi, apakah masih ada ketidakmurnian, apakah masih ada ketidakbenaran dalam hidup kita. Bisnis kita, apakah masih ada ragi, ya. Di dalam bekerja kita masih ada ragi, apakah masih ada hal-hal yang tidak murni, hal-hal yang tidak benar di dalam pekerjaan kita. Kita perlu cek, dan itu perlu kita buang ragi di dalam bisnis pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita itu makin berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian dalam pelayanan, apakah masih ada ragi, Bapak Ibu? Pelayanan kita yang kita lakukan, mungkin kita sampaikan firman Tuhan, apakah itu ada ragi? Ketika kita menyampaikan berita firman Tuhan, kita harus sampaikan dengan motivasi yang murni. Jangan ada motivasi-motivasi di balik firman Tuhan yang kita sampaikan. Berita pesan yang kita sampaikan harus murni, ya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan menyampaikan khotbah-khotbah, tetapi ada motivasi-motivasi di balik itu. Mungkin motivasi uang, mungkin motivasi supaya makin tenar, makin populer. Itu namanya ada ragi. Ada ragi di dalamnya yang tidak murni, tidak benar, ya. Ketika kita menasihati orang lain, apakah Bapak Ibu ada ragi di dalamnya? Mungkin nasihatnya benar, tetapi kita apakah tulus kita menasihati?
Apakah benar-benar kita punya motivasi yang benar, kemurnian, kebenaran? Itu bicara bagaimana tidak ada ragi, ya. Nah, Tuhan menasihatkan kepada murid-muridnya, hati-hati, ya, hati-hati dengan ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Nah, Bapak Ibu, ragi orang Farisi itu apa? Orang Farisi itu beribadah, melakukan kegiatan rohani, tetapi dia itu tidak murni, munafik. Dia mementingkan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang luar. Itulah orang Farisi. Bagaimana dengan ibadah kita, Bapak Ibu? Apakah ibadah kita seperti orang Farisi? Ya, ada ragi kemunafikan. Apakah supaya dilihat orang? Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita beri persembahan? Bagaimana kita kasih sumbangan? Ataupun apa saja yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan? Apakah ada ragi di dalamnya? Kita harus buang ragi-ragi itu. Jangan sampai kita menyumbang, beribadah, berpuasa, berdoa karena ada ragi Farisi, yaitu supaya dilihat orang, supaya orang melihat kita, wah kita hebat, kita rohani dan sebagainya, ya. Juga ragi orang Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan. Dia menolak, menyangkal kitab suci, Bapak Ibu. Demikian juga bagaimana dengan kita? Jangan sampai ada ragi Saduki. Kita nggak percaya, kita tolak, ya. Kita menyangkal, ya, perkataan Tuhan. Bapak Ibu, Petrus itu dosanya apa? Menolak, menyangkal Yesus. Ya. Jangan sampai di antara kita ada Petrus-Petrus yang menyangkal Yesus, menyangkal firman, tidak percaya akan firman itu. Itulah kita juga menyangkal Yesus. Sebab Yesus itu adalah firman. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya pada pagi hari ini ada dua hal pesan. Yaitu yang pertama, kita mesti cek, kita mesti periksa, ya, sudah paskah tiap hari kita ini? Sudahkah kita membawa salib Kristus? Kita bawa kematian Yesus di dalam hidup kita. Kemana saja kita pergi, ya, tiap hari kita bawa salib Kristus. Supaya apa? Supaya kita itu hidupnya kelihatan nyata. Hidup Yesus itu kelihatan nyata. Di mana saja orang akan melihat kita seperti melihat kehidupan Yesus. Nah, itu yang Tuhan mau. Pesan yang kedua yaitu kita buang ragi. Jangan lagi ada ragi-ragi di dalam hidup kita, ketidakmurnian, hal-hal yang tidak benar, sekalipun itu sedikit tercampur di dalam hidup kita, itu harus kita buang. Bukan dikurangi, tapi dibuang ragi yang lama menjadi adonan yang baru, supaya setiap kita menjadi roti-roti yang bisa dimakan. Artinya hidup kita bisa dinikmati baik oleh Tuhan, juga dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mati buat kami, dan kami memperingati kematian kebangkitan-Mu Tuhan. Biar ini peringatan Paskah itu bukan hanya kami peringati secara tradisi Tuhan setiap tahun, tetapi kami tiap hari kami boleh peringati, kami cek hidup kami apakah sudah seturut dengan Engkau Tuhan, sudah Paskah hidup kami Tuhan. Kami mau bawa salib Kristus, kami mau bawa kematian-Mu di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam kemana saja Tuhan. Kami mau bawa salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau buang setiap ragi-ragi dosa-dosa di dalam hidup kami, supaya kami makin hari kami makin berkenan. Kami menjadi roti yang bisa dimakan Tuhan. Oh, banyak orang boleh menikmati hidup kami Tuhan. Juga Engkau Tuhan menikmati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, supaya hidup kami makin hari makin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya jemaat boleh makin hari makin indah, hidupnya makin taat akan Engkau, dan hidupnya Tuhan makin dewasa Tuhan.
Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam masalah, baik masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah apa saja. Tuhan, tolong mereka semuanya supaya mereka boleh diberi kekuatan, diberi hikmat, sehingga boleh mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin.